A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita sudah memasuki di bulan Agustus tuh, di 2024 menjelang kemerdekaan, kan? Tapi yang jadi pertanyaan apakah benar-benar merdeka atau Allahu a'lam bishawab. Inilah nanti yang menunggu, ya kan, menunggu beliau yang memerdekakan kita dari segala macam semuanya kehidupan, ya toh, semuanya, entah itu dalam hal yang terpenting adalah hal ekonomi, ya semuanya lah total, ya kan, total yang memerdekakan kita, ya, menuju ke yang akan menuju, yang membawa kita menuju pelan-pelan kok pelepotan, menuju ke tempat kedamaian, ketentraman, seperti itu. Kalau ada orang yang tidak menginginkan itu, berarti orangnya tidak beres, ya kan, orangnya berarti nggak beres loh, atau bukan orang namanya itu kan, seperti itu loh. Kalau diajak bukan diajak sih, menuju ketentraman, kedamaian, ya bagaimanapun juga namanya juga perjuangan, pasti ada yang bertentangan, ya kan, terutama orang-orang yang ingin menguasai sendiri atau menguasai kekuasaannya sendiri. Nah, itu akan ditentang atau apa, orang yang menentang. Karena ini nanti Imam Mahdi ini bukan berkuasa, tapi pemimpin seluruh dunia, seperti itu. Mungkin juga presiden masih ada, ya toh, perdana menteri mungkin masih ada, Allahu a'lam. Tapi kalau beliau pemimpin dunia akhir zaman, semuanya nggak bisa dihindari, ya kan, karena semuanya ini adalah Allah yang menentukan, bukan manusianya yang menentukan, ya kan, atau bukan manusia yang menginginkan. Tapi ini kalau Imam Mahdi muncul atau Satrio Piningit ini muncul, total lur, ya kan, total itu akan terjadi, total wis seperti itu lur. Ya kan, ini mungkin ada ini loh, nanti kalau ada apa, misalkan seperti ini, atau pembahasan seperti ini masih aja ada orang, ya bagaimana lagi, ya toh, ya kita ya senyum-senyumin saja, karena ini adalah pemimpin akhir zaman, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pemimpin juga apa, beserta Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya Imam Mahdi nanti, ya kan, dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Ingat lur, akhir zaman, ya kan, ini menyeluruh, memimpin seluruh dunia, bukan hanya dunia manusia, mungkin juga dunia yang lain, bisa juga seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan, karena ini akan apa ya, membebaskan manusia, ya, yang hidup apa ya, bukan dalam hanya kesesatan. Kalau zaman dulu iya, tapi penyimpangan atau salah jalan, seperti itu. Yang tahu sendiri, beliau ini nanti akan meluruskan. Bagaimana kita ketahui, atau Islam itu terbagi berapa, 73 atau 63 itu lupa itu, ya kan, hanya akan diluruskan kembali oleh Imam Mahdi, seperti itu. Imam Mahdi tidak mengajarkan agama baru atau apa, tapi meluruskan. Kan sekarang kan banyak penyimpangan, gitu. Aliran, berbagai macam aliran. Bahkan mungkin nanti nggak ada Muhammadiyah atau nggak ada NU atau organisasi-organisasi yang lain,
hanya satu nanti akan dibentuk oleh Imam Mahdi ini. Bukan akan dibentuk sih, bukan, tapi yang mengikuti itu tadi, mengikuti kembali ke Al-Quran, sunnah Nabi, ya toh, seperti itu nanti. Kembali meluruskan, karena selama ini Dajjal sudah menguasai negeri, bahkan dunia ini, bahkan sudah dikuasai saat ini, tapi kita saja yang nggak tahu atau nggak sadar, ya kan. Bahkan ekonomi kita pun sudah dikuasai mereka, dunia ekonomi kita itu, ya kan. Sebetulnya kalau kita tahu begitu banyak kekayaan kita di Nusantara ini, ya bagaimana lagi, ya kan, kekuasaan ya nanti di bawah kepemimpinan beliau Imam Mahdi ini, insya Allah nanti akan mensejahterakan semua umat manusia, membawa kedamaian, ketentraman, seperti itu loh. Tidak membawa agama baru atau ajaran baru, tidak, meluruskan yang menyimpang. Bahkan Nabi Isa akan turun dan mematahkan semua salib dan membunuh semua babi-babi. Ya kan? Bayangkan jika seperti itu. Ya kalau gini loh masih aja yang menentang, ya bagaimana lagi, ya toh, kita nikmati saja kan, pendapat orang kita hargailah pendapat orang lain, ya kan. Walaupun salah ya kita tegur, kalau nggak mau terima ya biarin saja. Mudah-mudahan hatinya nanti suatu saat terbuka, kan seperti itu. Kita kan masih belajar, tapi walaupun kita masih belajar, tapi kita bisa kan, kita masih bisa menentukan atau menilai mana yang benar dan mana yang salah, ya kan. Yang benar kita ikuti, yang salah kita buang, kita jauhi, kan seperti itu. Jadi hati-hati loh, akhir zaman ini begitu banyak penyimpangan, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Juga agama ada saja yang saat ini ya membenturkan antara kiai dan habaib. Nah, hati-hati, itu seperti itu akhir zaman, dibentur-benturkan saat ini. Kan dulu kan nggak ada yang seperti ini, ya kan. Hati-hati ya, kita biarin aja, yang penting kita lurus saja, ya kan. Jalankan sunnah Nabi, kembali kepada Al-Quran, seperti itu, apa adanya ya, seperti dulu. Kita tahu kok, ya kan. Sekarang ini lahiran seperti kita kan, saya kan banyak. Coba sampean ingat-ingat, kan dahulu kan gak ada yang seperti ini, ya kan. Waktu kita di 80-an, 90 tahun, 90-an kan gak ada yang seperti ini. Baru-baru saja kan ada, ya toh. Nah, mungkin tahu seumuran kita, seumuran saya mungkin juga semuanya tahu lah, ya toh. Nggak ada yang saat ini seperti ini, kejadian aneh-aneh seperti ini. Kalau dulu kan nggak ada, ya toh. Kita enak-enak saja, nyaman-nyaman saja menjalani kehidupan yang alhamdulillah nyaman, kan seperti itu. Tapi ya itu akhir-akhir ini semenjak tahun 2000 ya kalau nggak salah, insya Allah seperti itu. Semenjak tahun 2000-an muncul yang aneh-aneh, bukan karena sosial media atau handphone, bukan seperti itu. Kalau ada handphone ini seperti ini makin parah, ya kan? Makin parah, bukan? Kalau ada handphone saat ini makin parah kejadiannya, karena handphone ini diotaki oleh Dajjal loh, jangan lupa itu. Yang saya pegang buat rekaman ini otaknya ya Dajjal, yang saya pegang ini, yang sampean pegang juga, yang sampean dengarkan, tonton, dilihat. Seperti itu ya, bagaimana lagi, kita ikuti saja teknologi mereka, kita ikuti saat ini, itu loh, kita ikuti. Nanti pada saatnya semua akan berakhir. Kuncinya apa? Ya itu tadi, Allah akan menurunkan entah itu yang namanya duhon itu tadi, entah bintang jatuh atau apa, ya kan. Semua teknologi akan hancur, itu lebih baik. Itu menurut saya lur, itu kita akan insya Allah kembali ke zaman batu, tak ada listrik,
tidak ada HP, tidak ada motor, mobil, apapun, lampu mungkin. Kembali ke zaman dahulu, berperang dengan alat-alat manual, pedang, tombak, panah, berkuda, ya kan? Itu nanti akan melenyapkan semua. Itulah intinya, nanti Allah akan menurunkan duhon itu tadi yang menyebabkan semua elektronik, elektrik, apapun itu akan musnah, aku akan mati semuanya. Kita kembali ke zaman dulu, ke zaman batu, bukan ke zaman batu ini, enggak. Zaman nggak ada apa-apa, nggak ada, ya seperti ini lah, yang seperti zaman dulu ya kayak apa, ya kayak itu. Kembali berkuda, itulah keruntuhannya sang kemungkaran nanti, ya toh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.